Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Aku akan melanjutkan rangkuman dari drama Blind episode 7. Sebelum membahas teori dan prediksi episode selanjutnya, kalian harus menonton ringkasan setiap episode dan melihat petunjuknya. Di sini aku mempersingkat dengan mengambil poin dari cerita setiap episode. Episode 7. Anak-anak dari Pusat Kesejahteraan Harapan Hope Welfare sedang mengangkat bahan pokok pangan distribusi sonde dipimpin nomor 11. Nomor 11 memberikan box pada nomor 12, lalu nomor 12 terjatuh dan box berisi kentang pun berantakan. Mereka mengeluhkan jika makanan pokok mereka kentang lagi. Nomor 11 membuka kotak yang berisi umbi dan menghela nafas. Sersan Choi Son Gil melihat kekacauan itu. Nomor 11 langsung sigap membantu nomor 12 untuk merapikan kentang, agar terhindar dari amukan Sersan Choi Son Gil. Terlihat Kang Yongki muda memberikan amplop pada seorang wanita yang berisi tanda terima pengiriman bahan pokok sirloin sapi Korea, tenderloin sapi Korea. Sepertinya wanita itu adalah pimpinan dari Pusat Kesejahteraan Harapan. Apakah wanita ini adalah ibu dari salah satu juri, Ibu Jung In Sung atau Charles kah? Lalu wanita itu memberikan segepok amplop uang kepada Kang Yongki. Kang Yongki menelepon dengan senang kepada istrinya agar jangan khawatir tentang uang untuk les piano Kang Hana, anak dari Kang Yongki. Kang Yongki heran dengan anak nomor 13 yang hanya menatap kosong box truck yang kosong. Kang Yongki menegurnya, akan tetapi nomor 13 menatap seram padanya. Ia takut dengan tatapan mata nomor 13. Ia bergegas menutup box truck, lalu ia memberikan pie coklat pada nomor 13. Kang Yongki bertanya siapa namanya. Nomor 13 menjawab jika namanya nomor 13. Kang Yongki bergumam, apakah anak ini bodoh? Lalu ia pun pergi meninggalkan nomor 13. Nomor 13 menatap mobil distribusi itu dengan tatapan mencekam seperti memiliki suatu rencana yang akan ia lakukan setelah dewasa. Beralih pada masa kini di pusat komunitas anak Muyong, terlihat mereka bertiga, Seng Jun, Seng Hoon, dan Eun Ki sedang mendengarkan rekaman percakapan pembunuh dengan Choi Son Gil. Seng Hoon bertanya pada Choi Eun Ki siapa di antara para juri yang memiliki bekas luka bakar di tangannya. Choi Eun Ki ingat yang memiliki luka itu adalah manajer Ahn Tae-ho. Ia ingat ketika pria itu berdebat dengan Yeom Hye-jin. Lagi-lagi Seng Jun dan Seng Hoon bertengkar mengenai barang bukti yang ditemukan oleh Seng Jun merupakan barang bukti yang terkontaminasi, karena yang menemukan bukti itu adalah tersangka Seng Jun. Choi Eun Ki pun melerai mereka berdua lagi. Seng Hoon pun pergi dan Choi Eun Ki mengejarnya. Seng Hoon mengatakan akan ke rumah Ahn Tae-ho. Ia berpesan pada Choi Eun Ki agar jangan mudah percaya pada siapapun termasuk Seng Jun dan dirinya. Beralih di rumah sakit tempat Choi Son Gil dirawat, Detektif Kang menyudutkan Suk-go agar mengatakan jujur jika motor yang di restoran dan rumah Choi Son Gil adalah Sung Jun. Suk-go mengatakan tidak mengerti apa yang dimaksud Kang. Kang merundung Suk-go dengan mengatakan otak mereka tidak berguna. Suk-go pun marah dan membalas perlakuan dari Detektif Kang dan pergi. Scene beralih pada Choi Eun Ki yang memikirkan perkataan Seng Hoon agar jangan mempercayai siapapun baik Seng Hoon maupun Sung Jun. Lalu ia berpura-pura tidur dan memperhatikan apa yang Sung Jun lakukan. Sung Jun bangun berniat ingin pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, Sung Jun menyelimuti Choi Eun Ki, lalu Choi Eun Ki menatap selimut yang diberikan oleh Sung Jun. Scene beralih pada Seng Hoon yang sudah berada di lokasi tempat tinggal Ahn Tae-ho. Ia mengecek setiap kontainer mana yang merupakan tempat tinggal Ahn Tae-ho. Lalu ia menemukannya dan melihat isi dari kediaman Tae-ho. Terdapat foto seorang wanita dan anak kecil dan Seng Hoon memperhatikan meja kerja dari Tae-ho. Pasukan Baekmun Kang diam-diam mendatangi rumah Ahn Tae-ho dan melihat bayangan di dalam rumah itu. Mereka berpikir jika Tae-ho berada di rumah dan melaporkan pada Baekmun Kang.
Baek Moon Kang menyuruh membawa Taeho ke kediamannya. Anak buah Moon Kang masuk dan menyerang Seung-hun. Seung-hun yang tidak bisa bela diri berhasil dilumpuhkan. Lalu tiba-tiba Sung Jun datang dengan sepeda motornya membantu Seung-hun. Terjadi perkelahian antara Ryu bersaudara dan pasukan anak buah Baek Moon Kang. Seung-hun terserang pisau dan berhasil diselamatkan Sung Jun. Seung-hun dan Sung Jun berhasil kabur dari serangan anak buah Baek Moon Kang. Lalu adegan bromance pun terjadi, adik kakak yang so sweet. Sung Jun kesal karena kakaknya tidak meminta bantuannya, lalu menyuruh kakaknya untuk menunggu. Ia ingin mengambil obat untuk mengobati luka dari Seung-hun. Sung Jun pun pergi dengan motornya. Scene beralih, sekilas anak buah Baek Moon Kang memberitahu jika Yeonjae ada di tempat An Tae-ho tadi. Saat Sung Jun kembali dengan obatnya, kakaknya sudah pergi meninggalkannya. Kakaknya mengirim pesan singkat mengatakan, "Aku pergi." Seung-hun berada di toilet dan mengobati lukanya sendiri. Terlihat selain luka dari pisau, terdapat luka-luka cakaran lain yang ia miliki. Mungkinkah luka ini dari serangan seekor anjing dan bekas siksaan dari Baek Moon Kang atau cakaran dari Yoon Hye Jin? Jika itu benar, kemungkinan Seung-hun adalah anak nomor 11. Karena lukanya itu, ia mengobati sendiri agar adiknya tidak melihatnya dan bertanya bekas luka apa itu. Beralih ke rumah sakit tempat Yuna dirawat. Di sana ada Cho Eun-ki sedang membujuk Yuna agar mau menjadi walinya. Lalu Suko datang dan menginformasikan pada Cho Eun-ki jika hasilnya sudah keluar. Eun-ki mengatakan jika ia akan memberitahu pada detektif Ryu. Scene beralih di kepolisian yang melihat hasil tes forensik. Jika dari sampel 1 dan 2 menyatakan 99% cocok dengan DNA Choi Son-gil. Detektif Kang dimarahi oleh Yong-guk karena menyembunyikan hasil forensik. Kang marah dan tidak mempedulikan mereka dan tetap menganggap Sung Jun pelaku. Kang sepertinya sudah menjadi orang kepercayaan kepala polisi Yeom Ki-nam. Para anggota polisi pun pecah kongsi antara pendukung Sung Jun bukanlah tersangka dan pendukung Sung Jun tersangka utama. Lalu tiba-tiba An Tae-ho datang menyerahkan diri dan mengatakan jika yang membunuh Choi Son-gil adalah dirinya. Saat diinterogasi, Tae-ho mengamuk ketika ia tahu jika Choi Son-gil masih hidup. Yeom Ki-nam berpikir jika Tae-ho bekerja sama dengan Yeonjae. Di sisi lain, ada Seung Jun yang heran dengan Seung-hun kakaknya. Seung Jun memutar ulang rekaman itu, lalu ia pun mulai mengingat masa lalunya kembali. Sekilas ia mengingat angka-angka di baju walaupun kepalanya kesakitan untuk mengingatnya. Cho Eun-ki yang baru tiba di Rubana kaget dengan Seung Jun yang sudah tergeletak di lantai. Eun-ki membangunkannya dan memberitahu jika DNA Choi Son-gil ada di kuku Hye Jin. Seung Jun tidak terlihat senang karena bukti terkontaminasi karena merupakan bukti yang ditemukan oleh tersangka. Lalu terdengar rekaman dari handphone, ternyata setelah nomor 7 An Tae-ho, ada yang datang lagi menyerang Choi Son-gil dengan botol kaca. Terlihat Seung-hun menghampiri Choi Son-gil dan menanyakan siapa orang kedua yang ia lihat setelah An Tae-ho. Lalu Choi Son-gil mengatakan jika itu adalah nomor 13 yaitu Yeonjae. Tiba-tiba Son-gil shock lalu meninggal seketika dengan ekspresi kaget melihat Seung-hun. Sorot mata Seung-hun pun di sini mencekam seolah ia pelakunya. Baek Moon Kang datang ke rumah sakit lalu berpapasan dengan Seung-hun dengan heran kenapa ia ada di rumah sakit tempat Choi Son-gil. Moon Kang kaget karena ternyata Choi Son-gil sudah tewas dan mengingat berpapasan dengan Ryu Seung-hun tadi. Lalu adegan beralih pada Ibu Ryu yang sedang menelepon presiden dan presiden mengatakan jika pencalonannya akan ditarik. Nakuhi pun kesal dan mengamuk. Lalu Baek Moon Kang datang menemuinya. Baek Moon Kang marah dan mengatakan agar wanita itu segera menyerahkan Yeonjae padanya. Naguk-hye berdalih jika ia melahirkan semua anaknya. Moon Kang mengatakan ia tidak akan tertipu dan mengancam jika begitu ia akan membuat anaknya terluka. Suaminya pun datang dan bertanya siapa yang baru saja ia temui. Naguk-hye mengatakan itu hanya reporter. Scene beralih pada Seung Jun yang terlihat hasil otopsi dari Choi Son-gil dari wanita forensik itu. Hasil itu menyatakan jika memang Choi Son-gil mengalami keretakan bercabang di tempurung kepala akibat 2 kali pukulan dengan jeda 35 menit.
beralih pada Cho Eun-ki dan tim yang berdiskusi jika pembunuhan terjadi dengan orang yang berbeda, orang ketiga yang membunuh Choi Son-gil. Lalu Sung-hoon mengatakan jika orang ketiga adalah nomor 13 Yoon-jae saat ia bertemu dengan Choi Son-gil di rumah sakit. Seung-jun terkejut heran. Cho Eun-ki heran curiga sepertinya Seung-jun mengenal nomor 13. Sung-hoon menatap ke arah Seung-jun sepertinya ia mengetahui sesuatu. Yeom-kina marah lalu menyuruh Yongguk untuk membebaskan Taeho dan menangkap Seung-jun. Yongguk merasa heran dengan kepala polisi itu. Yeom-kina pun marah atas apa yang dikatakan Yongguk. Saat keluar dari kantor polisi, tiba-tiba Han Taeho diculik dan dibawa dengan mobil, sepertinya anak buah dari Baek Moon-kang. Lalu diperlihatkan Seung-hoon yang sedang memahat patung kayu. Seung-hoon berpikir tentang yang dikatakan Choi Son-gil jika pelakunya adalah Yoon-jae. Beralih pada Seung-jun yang sedang mengobrol dengan Cho Eun-ki, pada percakapan mereka akhirnya Cho Eun-ki berhasil membuat Seung-jun jujur. Seung-jun pun mengatakan jika nomor 13 Yoon-jae adalah dia, tetapi bukanlah dia pelakunya. Cho Eun-ki pun terkejut. Taeho disiksa Baek Moon-kang untuk memberitahu di mana keberadaan Yoon-jae. Tetapi Taeho tidak memberitahu karena memang dirinya tidak tahu di mana keberadaan Yoon-jae. Baek Moon-kang pun mengubur An Taeho hidup-hidup setelah mereka siksa. Besoknya Baek Moon-kang heran karena kuburan Taeho ada yang membongkarnya. Beralih pada masa lalu dari Kwon Kyung-ja yang mengingat masa lalunya saat bertemu anak-anak dari Hope Welfare. Ia melihat anak-anak yang dibawa paksa oleh pasukan satuan khusus saat ia sedang ritual di hutan. Lalu tiba-tiba setelah menatap tatapan Yoon-jae, ia melihat sekilas wanita berpakaian pengantin berlumuran darah. Saat terbangun dari mimpinya, ia meminum dan terkejut karena air berisi darah. Seung-jun akan pergi ke rumah An Taeho untuk menanyakan masa lalunya dan Cho Eun-ki akan pergi ke pernikahan anak dari Kang Yong-ki. Saat di rumah Taeho, Seung-jun heran karena melihat undangan pernikahan ada di meja Taeho dengan bercak darah. Di sisi lain, terlihat Seung-hoon sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Tibalah saat pesta pernikahan Kang Hana. Di sana, para juri yang diundang hadir kecuali Son-gil dan Taeho. Lalu Cho Eun-ki melihat Taeho hadir di pesta pernikahan. Eun-ki mengejarnya dan Jung In-sung memperhatikannya. Jung In-sung mengejarnya dan berdalih pada para juri ia ingin pergi ke toilet. Cho Eun-ki pun kehilangan jejak Taeho dan melaporkan pada Seung-jun. Seung-jun mengatakan ia melihat undangan di rumah Taeho. Lalu terlihat ada seseorang yang memasukkan obat diminum untuk host wedding. Lalu pelayan membawa minuman itu untuk diberikan pada Kang Yong-ki. Kwon Kyung-ja menceritakan paginya ia bermimpi aneh dan minumannya yang berubah menjadi darah kepada para juri. Terlihat Charles yang baru kembali dari tempat duduknya, entah dia dari mana. Setelah mereka mendengar cerita dari peramal itu, mereka semua tidak jadi mengisi air minum mereka lagi. Cho Eun-ki kembali ke tempat duduk dan bertanya apakah di antara mereka ada yang memberikan undangan ke An Taeho. Charles mengatakan bukan aku. Kyung-ja juga mengatakan bukan aku. Manajer Chul-ho sepertinya juga bukan. Pesta pernikahan pun dimulai. Sebagai perayaan, Kang Yong-ki pun meminta para hadirin bersulang atas anaknya. Kang Yong-ki pun meminum wine itu. Lalu seketika ia pun tumbang dengan disaksikan para tamu undangan. Seung-jun datang dan melihat Kang Yong-ki sudah digotong. Seung-jun melihat An Taeho dan mengejarnya. Seung-jun menuju pintu darurat, lalu ia sekilas melihat sesosok pria seperti kakaknya berpakaian serba hitam keluar dari pintu darurat lalu mengejarnya hingga ke parkiran. Lalu scene beralih, pelayan pengantin yang histeris melihat Kang Hana menjadi salah satu korban pembunuh Joker dengan kondisi sama persis seperti Ji-eun dan Hye-jin. Teman-teman Kang Hana dan tamu undangan pun terkejut. Seung-jun pun dibuat terkejut melihat jasadnya. Lalu scene beralih di apartemen Seung-hoon yang terlihat ia berlumuran darah sambil menangis. Apakah Seung-hoon pelakunya atau ia hanya mencoba mencegah agar pembunuhan itu tidak terjadi? Seung-hoon pun menatap dengan sorot mata penuh kemarahan dan dendam.